Iya, iya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka fathil arifin wa nawwir qulubana bil yakin. Masih ingin melanjutkan yang kemarin dulu ya. Sekarang kita akan membahas ini melanjutkan yang kemarin teori Piaget ya, karena itu dasar ya, dasar bagi teori Colbert ya. Nah, setelah itu kita akan membicarakan teori Colbert, teori moral kognitif, dan implikasinya bagi pendidikan agama Islam. Mulai minggu depan tugas ya, jadi mahasiswa yang presentasi ya. Jadi Anda presentasi satu orang satu tema. Jadi perkembangan agama pada masa anak-anak, perkembangan agama pada masa remaja, perkembangan agama pada masa dewasa, kemudian konversi agama ya. Konversi agama bisa beberapa ya, bisa beberapa. Dan persoalan-persoalan agama ya, persoalan agama apa saja Anda kupas dengan pendekatan psikologi agama. Nah, silakan ya, Anda silakan ini ngajukan apa yang mau dipresentasikan di Japri ke Bapak ya, di Japri. Apa yang mau dibahasnya gitu. Oke ya, kita akan melanjutkan yang kemarin dulu ini. Kemarin teori Piaget tentang asimilasi dan asimilasi akomodasi ini. Jadi ini bagaimana pendidikan agama itu, gitu kan, pendidikan agama mengembangkan kognitif siswa ya, agar siswa punya kognitif yang luas ya, yang luas dan dalam gitu kan, dalam beragama ya, dalam beragama. Jadi pengetahuan agama yang bagaimana yang bisa mengembangkan gitu kan, supaya siswa itu berpribadi besar ya, pribadinya besar. Ngurung batok kata orang Sunda ya, tidak kecil, tidak istilah psikologinya, tidak egois ya, tidak egois, tidak merasa benar sendiri, hidupnya bermasyarakat gitu kan, bermasyarakat, penuh toleran ya. Jadi kalau keluarga itu keluarganya yang sakinah mawadah warohmah, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bertetangga yang harmonis ya, rukun dengan tetangga, akur dengan tetangga ya, akur rukun, guyub rukun, punya pola pikir agama yang moderat. Jadi kita kalau bicara moderat wasatiyah itu ciri khas Indonesia ya, moderat itu ciri khas pola pikir beragama Indonesia ya, moderat. Kalau NU menekankan wasatiyah ya, NU itu wasatiyah. Kita ini proporsional gitu kan. Jadi mana agama yang untuk keyakinan diri dan ajaran apa saja yang bisa bersama gitu kan. Nah, karena kita hidup kenyataannya kan beragam ya, Kita ini hidupnya tidak sama, tidak homogen ya, Jadi bagaimana mengembangkan jiwa yang akomodasi. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Anda ya, Mengapa kita kan pemimpin besar ya selalu datang dari perkotaan ya, Jadi orang besar itu pasti di kota ya, pasti ya. Jadi tidak mungkin orang desa gitu kan yang menjadi pemimpin besar ya. Kenapa? Karena pemimpin besar itu butuh jiwa besar ya. Butuh jiwa besar itu harus
diterima gitu kan. Jadi pemimpin besar kan harus diterima oleh semua kalangan ya, semua kalangan. Jadi kalau di Indonesia misalnya apa, kalangan mana saja menerima. Kalau di Indonesia ya, orang Islam menerima, orang Kristen menerima, orang Hindu menerima gitu kan, orang Buddha menerima, orang Cina menerima, orang Sunda menerima, orang Jawa, orang Madura, orang Batak menerima, orang Minahasa menerima, Papua menerima gitu kan. Nah, jadi yang berjiwa besar itu yang diterima oleh semua kalangan gitu kan. Nah kan kalau orang yang berpikiran sempit, homogen, lebih fanatik gitu kan, tidak mungkin diterima, tidak mungkin gitu kan. Makanya pemimpin besar itu pasti datang dari kota. Kenapa? Karena kota itu daerah yang multikultural, daerah yang heterogen. Sedangkan desa homogen. Desa itu homogennya kan luar biasa kan ya, homogennya luar biasa. Nah, ini apa? Agama juga homogen, bahkan mazhab juga homogen, keyakinan homogen gitu kan, partai juga homogen gitu kan. Partainya itu saya satu partai kalau di desa kan. Nah kalau di kota, wah beragam sekali gitu kan. Nah sehingga orang kota dibiasakan pola hidup heterogen, terbuka ya, terbuka, menerima perbedaan-perbedaan gitu kan. Jadi toleran, orang kota kan cenderung toleran ya. Mari kita lihat gitu kan, misalnya Bung Karno ya. Bung Karno itu orang Jawa Timur ya, orang Blitar. Orang Blitarnya bukan di kotanya, bukan, tapi dia hidup di kota kan. Hidupnya di Jakarta, di Bandung gitu kan, di kota-kota besar lah dia itu. Soekarno menjadi presiden kan. Bung Hatta itu orang Sumatera Barat ya, tapi beliau hidup di kota-kota besar ya. Pendidikan juga di Belanda gitu kan. Jadi yang biasa hidup terbuka gitu kan. Nah kita lihat coba siapa, ada perhatikan presiden Indonesia dulu ya, presiden gitu kan. Soeharto itu orang Jogja ya, Jogja kan kota multikultural ya, kota yang terbuka gitu kan. Dan beliau pun di Jakarta, di kota besar ya, jadi presiden. Siapa lagi? Pak Habibie itu orang Sulawesi Selatan ya, tapi beliau hidup kan di Bandung, kuliah di ITB kan dulu kan, di ITB, dari ITB terus ke Jerman, di kota besar ya, di Jerman, terus di Jakarta gitu kan, di kota besar. Pak Habibie jadi presiden juga gitu. Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau kan orang Jombang ya, orang pesantren, tapi beliau hidup lama di kota besar ya, di Irak, di Baghdad dulu ya, terus di Kairo di Mesir, terus di Jakarta gitu kan ya, jadi presiden ya. Ya Megawati jelas bapaknya presiden ya, jadi lingkungan orang besar ya. SBY itu orang Pacitan ya, orang kota kecil lah di Jawa Timur gitu kan. Tapi beliau hidup kan lama di Jakarta ya, di kota besar ya, hidup lama. Sampai Jokowi itu orang Solo itu kota multikultural ya, orang terbuka gitu kan, menerima segala perbedaan, toleran gitu kan. Nah, menjadi orang besar. Nah maksud Bapak gitu ya, jadi bagaimana kita mendidik anak agar jadi orang desa juga bisa ya, asalkan dididik. Jadi pendidikan itu bisa mengalahkan sosialisasi, bisa kalah setelah itu ya. Nah itu, pendidikan itu bisa mengalahkan sosialisasi. Nah tentu ya, bagi kalangan Islam tertentu ada hal-hal yang mengganggu ya, Nah yang itu harus diselesaikan secara Islam juga ya, Bagaimana kita terbuka gitu kan, supaya ketika terbuka itu benar, tidak salah ya, jangan sampai terbuka tapi salah, kebablasan istilahnya gitu kan. Kita harus benar, misalnya gini ya, misalnya orang-orang Islam itu kan masih banyak berkeberatan gitu kan, mau bersama-sama hidup dengan orang Kristen ya. Oh, ada keberatan. Kenapa? Karena terganggu oleh beberapa ayat Quran, terganggu ya. Padahal menurut saya itu multitafsir, bahkan mistafsir ya. Multitafsir, ada beberapa tafsir atau mistafsir.
keliru penafsiran gitu kan. Contohnya gini ya, misalnya di Islam itu ini apa? Ada tafsiran, ada tafsir Quran ya. Misalnya ketika membaca surat Al-Fatihah ya, kita itu uh, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami jalan yang lurus ya. Jalan lurus itu jalan orang yang Engkau beri nikmat, jalan Rasulullah ya, jalan Nabi, jalannya orang-orang soleh, orang-orang bertakwa gitu kan. Ya khususnya lagi sebagai teladan dengan Rasul ya. Ya beri nikmat itu jalannya para Rasul, jalannya Rasul ya. Nah itu udah sampai di sana benar kan. Sampai di sana benar ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebagai Bapak ingin tahu dulu dari Anda dulu, itu siapa yang dimaksud dengan al-maghdub dan ad-dallin? Siapa yang dimaksud dengan al-maghdub dan ad-dallin? Bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang sesat gitu kan. Coba ini apa yang Anda tahu, yang Anda tahu. Jalan siapa yang kita harus hindari ya. Jadi itu jalan yang engkau murkai, dimurkai oleh Allah, jalannya yang sesat. Wah sesat itu mah gitu kan. Orang-orang ini kan orang-orang biasanya kelompok ini yang dikenal kelompok intoleran ya, kalau intoleran dan radikal beragama, sesat gitu. Mudah menyesatkan, mudah gitu kan. Saya yang ada Pak tahu apa itu? Jalan yang engkau murkai itu siapa? Yang pernah Anda dengar? Kalau saya sejak SD sudah dengar itu dari ustadz itu. Dari mu'alim. Dari kiai gitu kan. Siapa coba? Supaya nyambung dengan Bapak ya, supaya kuliahnya nyambung ya. Oke, ini coba ini dulu. Ikram. Oh, Rasid dulu mau bicara. Rasid mau bicara apa enggak? Oh iya Pak. Ya. Tentang yang orang-orang yang dolim. Yang al-maghdub dan al-dhalin. Yang al-maghdub ya Pak. Ya jadi kalau jelas Pak sudah saya Pak. Ya, jalan siapa? Ya. Kalau seingat saya sih itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama orang-orang yang munafik mungkin Pak. Kalau dulu sih di apa dikasih tahu sama ya Pak Ustadz itu di masjid. Di masjid ya. Ya, jadi orang munafik ya. Iya. Iya, oke, Rasid. Ikrami jazmi, coba ikram. Ikram, sudah pernah dengar? Orang yang apa Pak tadi yang sesat ya? Ya al-maghdub yang dimurkai oleh Allah dan yang dibenci itu siapa itu? Yang dimurkai itu orang yang zolim. Zalim, ya oke. Ya, munafik. Munafik dan zalim ya. Munafik dan zalim. Ya oke. Muhammad Ihsan ya. Al-maghdub dan ad-dhalin. Ya, Pak. Oke, yang jelas Pak yang musyrik atau mungkin yang menyekutukan Allah, Pak. Selanjutnya yang munafik juga, lalu juga yang fasik, Pak. Fasik munafik ya, oke. Fasik munafik. Oke ya, Muhammad Ihsan. Deden Junjunan. Baik Pak,
Jadi saya dari guru saya tuh dari Al-Maghdubi alaihim waladhdallin ini perumpamaannya seperti orang Yahudi ataupun orang-orang yang tidak Allah seperti itu, Pak. Jadi dia diberi orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak Yahudi atau orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi. Jadi dan ya. Ya seperti Yahudi atau Nasrani karena karena mereka semua sudah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang Yahudi, tapi ya tidak mengamalkan dari kebenaran-kebenaran tersebut. Seperti itu yang saya pahami, mungkin salah atau mungkin bisa dikoreksi, Pak. Jadi yang dimaksud di situ adalah orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Deden, Nurena. Iya Pak, kalau menurut saya kan ke jalan yang lurus ya Pak, ayat yang sebelumnya tuh. Iya. Jadi orang-orang yang di situ yang dimurkai itu adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, Pak. Ya, yang tidak menyembah Allah ya. Iya Pak. Iya, oke, Nurena. Rita. Coba di mana? Di Jambi ya, di Riau, Pak. Riau ya. Di Riau gimana di Riau? Sebenarnya apa yang disampaikan sama teman-teman tadi, saya pun sama seperti mereka. Tapi ada dalam sebuah hadis, Pak, disampaikan bahwasanya ada 4 macam orang yang dibenci oleh Allah itu. Ya. Itu yang pertama, penjual yang suka bersumpah. Orang miskin yang sombong. Orang tua yang suka melacur. Dengan pemimpin yang durhaka. Iya. Tapi selain dari itu seperti syirik, munafik, fasik itu pasti Iya, oke ya. Iya, ini apa? Saya kira yang ini yang apa? Deden dulu kuliah di mana, Deden? Saya dulu kuliah di UII Jogja, Pak. Oh, di Jogja ya, di UII Jogja ya. Ya, oke. Nah, ini ya, kalau Anda baca ini ya, baca di Google terutama ya. Google itu dikuasai oleh orang-orang ini ya, Google itu. Dikuasai oleh orang-orang yang intoleran ya. Orang-orang radikal beragama itu. Google itu, dibanjiri itu oleh itu. Oleh kelompok intoleran. Mungkin punya biaya besar ya mereka itu ya. Nggak tahu dari mana dananya itu. Nah itu jadi apa? Betul yang Deden katakan itu betul ya. Jadi apa? Kalau Anda baca Google ya, di Google dibuka di internet gitu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu. Ini apa? Al-Maghdub itu yang dimurkai oleh Allah itu Yahudi, betul itu ditafsirkannya jangan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi gitu kan, betul Yahudi. Waladhdallin dan jalan yang sesat itu Nasrani. Nah itu ya, jadi apa? Nah kalau zaman sekarang kan membaca tafsir itu gampang ya, zaman sekarang itu tafsir itu dari bahasa Arab juga ada terjemahan langsung gitu kan ke bahasa Indonesia ya. Sekarang gampang. Lebih-lebih ke Al-Quran, hadis, gampang sekali, gampang melacaknya itu ya, gampang sekali zaman sekarang itu. Zaman digital ya, gampang sekali. Nah ini apa? Kalau bapak itu ini saya lupa ingin mengenalkan Anda, tapi nanti Anda presentasi dulu ya. Ini ingin mengenalkan metode tematik digital Quran ya, untuk memahami dasar-dasar agama secara langsung dari Al-Quran. Di sana Al-Maghdub itu siapa sih di Quran itu, gitu ya. Al-Dhalin itu siapa sih gitu kan. Nah itu ada jawabannya di Quran itu ada ya. Jadi tidak ada merujuk ke Yahudi atau Nasrani, nggak ada sama sekali itu Al-Maghdub Ad-Dhalin itu. Malah ayat Quran tentang Yahudi Nasrani itu, tentang agama-agama gitu kan, itu dalam Al-Quran itu ini apa, Allah itu tidak menilai agamanya gitu kan. Yang dinilai itu keyakinannya gitu, apapun agamanya, kalau sikap, perilaku, keyakinannya itu sesuai kehendak Allah ya diterima gitu kan. Nah misalnya gini ya, apa, Nabi kan bersabda gini ya, orang Islam itu, umat Islam akan terpecah ke dalam 73 golongan gitu kan.
semuanya masuk neraka. Berarti kan salah ya. Kalau masuk neraka berarti salah. Berarti al-maghdub dan ad-dhalin gitu kan. Gitu ya. Hanya satu golongan yang masuk surga gitu kan. Nah, berarti kebanyakan orang Islam juga al-maghdub dan ad-dhalin gitu kan. Kalau bicara agama ya, bicara agamanya gitu kan, orang Islam pun bisa al-maghdub. Ya, Islam itu benar. Ini kita kan titik ya, Islam itu benar titik, padahal seharusnya koma ya. Islam itu benar jika Islamnya sesuai dengan yang diajarkan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu benar Islam yang benar. Itu Islam yang Allah ridhoi, gitu kan? Islam yang Allah ridhoi. Tapi Islam yang selain Islam dari Rasulullah kan belum tentu Allah ridho. Nabi sendiri menegaskan bahwa umatnya akan terpecah ke dalam puluhan bahkan ratusan golongan mungkin ya. Hanya satu yang masuk surga yang benar gitu kan. Satu itu ya. Di Quran sendiri ditegaskan misalnya bahwa di antara ahli kitab ada yang beriman ya. Ahli kitab itu ada yang beriman ya. Ahli kitab itu penganut agama di luar Islam gitu kan. Ada yang lurus, ada yang soleh gitu kan. Ada yang jujur gitu kan. Ada yang bersegera berbuat kebaikan gitu kan. Di Quran begitu ya, di Quran ya. Nah, jadi supaya kita anak-anak kita besar ya, kita harus tegaskan Islam itu agama yang Allah ridhoi, tapi itu Islam yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah gitu kan. Itu yang Islam yang benar itu ya. Sedangkan Islam yang kita ini kan Islam hasil persepsi ya. Islam hasil ijtihad ya, ijtihad. Ijtihad itu mungkin benar, mungkin salah. Dan tidak tahu, kita itu tidak tahu benar atau salah, tidak tahu sama sekali. Hanya Allah yang tahu gitu kan. Nah, karena itu Islam kita kan hasil ijtihad ya. Kok hasil ijtihad menyalahkan yang lain gitu kan, nggak bisa. Padahal Quran tegas-tegas tidak begitu. Nah, jadi supaya anak-anak itu besar ya ininya kognitifnya, supaya besar ininya jiwanya besar gitu kan. Nah, kita menanamkan ini Islam yang benar itu Islamnya Rasulullah, dan kita harus belajar terus. Kita belum sampai ke Islam Rasulullah, belum sampai ya. Karena buktinya kita beda-beda Islam itu. Satu bukti Islam kita beda-beda gitu kan. Wah, kita belum sampai ke titik Islamnya Rasulullah. Nah, selama belum sampai, kita jangan nyalahkan batur, jangan ya. Jangan nyalahkan agama lain, jangan menyalahkan mazhab lain, kecuali yang terang-terangan disalahkan. Apa yang terang-terangan disalahkan? Yang terang-terangan misal ya, terang-terangan disalahkan ya. Tapi kita jangan memvonis orangnya, jangan ya. Kita mengkritik sebagian ajarannya. Ya. Jadi kita tidak mengkritik seluruh ajaran. Ini supaya anak besar ya, supaya berpikir besar. Jadi jangan sampai kalau mengkritik satu, yang 100 gugur gitu, salah semuanya, enggak gitu ya. Misalnya kritik Quran itu sungguh telah kafir ya, sungguh laqad kafaro ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, gitu kan. Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, ini kritik Allah ya, kritik Allah, kritik Rasulullah terhadap orang yang gitu kan. Orang yang punya keyakinan, punya keimanan bahwa Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Nah, ini kan kita harus kritis ya, harus kritis. Nah, sekarang paling tidak di dunia ini ada dua agama yang punya prinsip teologis Trinitas. Kristen Trinitas kan, Hindu Trimurti. Nah, Kristen itu apa? Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu kan. Di Hindu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Nah, apakah ayat ini bisa diterapkan ke teologi Kristen dan teologi Hindu? Nah, ini yang harus kita kritis ya. Dipahami Al-Quran secara benar. Laqad kafaro, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Nah, sekarang apakah Kristen mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga? Nah, gitu ya. Apakah Hindu mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga dewa? Dewa apa saja boleh, bebas, gitu kan?
Anda silahkan mau menuhankan Dewa Brahma, mau menuhankan Dewa Wisnu, atau menuhankan Dewa Siwa. Apa begitu? Apa Kristen membebaskan orang Kristen, ya, para pendeta membebaskan orang Kristen untuk memilih salah satu Tuhan. Silahkan Anda mau ke Tuhan Bapa, mau ke Tuhan Anak, atau ke Tuhan Roh, apa gitu. Nah, itu makanya kita harus punya pemahaman yang benar, ya. Karena kalau pemahaman salah pasti muncul prejudis, ya. Dalam teori psikologi, prejudis itu prasangka itu cenderung salah. Prasangka itu cenderung salah, cenderung gitu kan. Nah, sekarang kalau kita ada orang Islam berprasangka, oh, orang Kristen itu Tuhannya 3, Allahnya 3 gitu. Dan menyebut Allah itu sebagaimana orang Islam menyebut Allah gitu kan. Menyebut Tuhan itu seperti orang Islam menyebut Tuhan gitu kan. Nah, ini yang kita harus kritis ya. Jadi kalau Anda baca di Google lah, di Google dulu aja pandangan Kristen tentang Trinitas gitu, atau pandangan Hindu tentang Trimurti. Jauh dengan yang diprasangkai gitu kan. Bukan begitu, bukan ya. Jadi kalau Kristen atau Hindu mengatakan Tuhan atau mengatakan dewa, itu maksudnya bukan Tuhan dalam arti sang pencipta alam semesta, bukan ya. Dalam arti kalau yang saya pahami itu mereka mengatakan yang suci. Jadi yang suci Bapa, yang suci Anak, yang suci Roh Kudus ya. Yang suci Brahma, yang suci Wisnu, yang suci Siwa gitu kan. Kalau yang suci ya ada 3 itu, betul yang suci ya. Tapi jumlahnya bukan 3 ya, jumlahnya bukan 3 ya. Roh Kudus itu kan bisa jutaan orang, bisa ribuan orang, bisa ratusan, bisa puluhan, ratusan, ribuan, bisa jutaan orang ya Roh Kudus itu ya. Roh Kudus itu kan manusia-manusia suci. Santa lah ya, Santa Maria, Santa Angela, Santa itu ya, yang suci ya. Nah, itu jadi Roh Kudus itu bukan satu ya. Bisa banyak, penampakannya bisa banyak ya. Ya salah satunya Yesus itu Roh Kudus ya, Yesus itu. Bunda Maria Roh Kudus. Terus bahkan para uskup pun, para paus ya dipercaya oleh orang-orang Katolik itu sebagai Roh Kudus ya, Roh Kudus yang suci gitu kan. Nah, jadi kalau orang Kristen mengatakan Tuhan maksudnya yang suci ya, bukan sang pencipta. Kalau Tuhan sang pencipta hanya satu, yaitu Allah Bapa gitu kan, kalau penciptanya. Karena Yesus juga, keyakinan orang Kristen kan Yesus telah mati. Yesus mati dan disalib, itu keyakinan orang Kristen sampai sekarang ya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus telah mati, telah dibunuh dan telah disalib. Masa Tuhan mati gitu kan? Kan Tuhan tidak pernah mati gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi pengertian Tuhan menurut orang Kristen berbeda dengan pengertian Tuhan menurut Islam ya. Sama orang Hindu juga mengatakan dewa itu bukan berarti Tuhan, bukan ya. Jadi dewa itu bisa Tuhan, bisa malaikat gitu kan. Bisa manusia suci, itu dewa gitu kan. Jadi kalau dewa itu yang suci gitu kan. Nah, itu ya. Jadi supaya kita jangan prasangka terus, jadi jangan membangun prasangka yang negatif ya. Jadi bukan berarti kita setuju dengan paham Kristen, bukan ya, bukan gitu. Ya kita kan punya keyakinan. Kita mah sudah kokoh dengan Islam gitu kan. Hanya maksudnya kita memahami keyakinan lain. Oh gitu. Ya oke, silahkan aja, lakum dinukum waliyadin aja gitu kan. Tapi kita tidak menerapkan ayat ini yang tadi ya, laqad kafara allazina yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu yang 3. Tidak sesuai dengan ayat itu ya. Tidak sesuai dengan ayat itu. Nah, itu ya, supaya kita berjiwa besar ya. Ya kita bukan tidak ngeritik ya, kita ngeritik yang benar-benar salah ya. Yang benar salah itu yang Al-Quran tegas-tegas menyalahkan, mengkritik, kita harus kritik ya. Terus Nabi jelas-jelas menyalahkan. Ya itu kita. Tapi kan Al-Quran dan Nabi, Allah dalam firman-Nya Al-Quran tidak pernah mengkritik sebuah identitas agama ya. Sebuah agama tidak pernah dikritik, tidak pernah ya. Nabi tidak pernah mengkritik agama, kita tidak pernah sama sekali ya. Yang dikritik itu hanya ajaran tertentunya saja, ajaran tertentu ya. Ajaran tertentu itu adalah semacam itu ya, semacam kultus ya, mengkultuskan, mengangkat seolah-olah setingkat Tuhan gitu kan. Dan kalau begitu orang Islam pun banyak ya, orang Islam pun banyak
yang mengangkat Nabi setingkat Tuhan. Banyak orang Islam juga kan. Kalau Nabi disinggung kan marahnya luar biasa itu ya. Kalau Nabi disinggung marahnya luar biasa, itu kan mengutuskan. Nabi Muhammad itu ini apa mengingatkan sekali kepada sahabatnya akan pengkultusan ya. Kan Nabi ini apa dihina ya. Nabi dihina oleh orang Yahudi. Ini Nabi dihina oleh orang Yahudi gitu kan. Nah, terus Siti Aisyah marah kan istrinya kan, marah sekali itu, marah besar. Apa kata Nabi, sementara Nabi tidak marah, bahkan memaafkan Nabi itu gitu kan. Nah, Siti Aisyah kan marah lagi ke Nabi gitu kan, kamu itu gimana sih, apa kamu tidak dengar dia berkata jahat kepada kamu itu. Iya saya juga dengar, kata Nabi, iya saya juga dengar, biarkan saja lah gitu. Nah, Nabi tidak pernah ini gitu. Sahabatnya, malah sahabatnya lebih emosional lagi, akan membunuh orang yang menghina Nabi. Kata Nabi, menghina itu kan kata-kata itu. Masa dibalas dengan pembunuhan gitu kan. Kata Nabi gitu kan. Masa kata-kata kalau dibalas dengan pembunuhan gitu kan. Kata-kata ya malahan Nabi memaafkan saja kan. Biarkan saja kata Nabi itu kan. Nabi kan biasa dihina sebagai orang gila gitu kan. Tukang sihir gitu kan. Dianggap dituduh dukun gitu kan. Wah, banyak hinaan terhadap Nabi itu. Menjiplak Al-Quran. Oh, Nabi Muhammad itu ternyata menjiplak Al-Quran itu gitu kan. Muhammad itu ternyata menjiplak, plagiat itu dari Bible gitu. Itu kan di hadis-hadis Bukhari ada itu, di hadis Bukhari ya. Tapi Nabi kan tidak pernah marah, tidak pernah sama sekali gitu kan. Jadi kalau marah itu ekspresi mengkultuskan ya, mengangkat Nabi setingkat Tuhan. Padahal Tuhan sendiri kalau dihinakan, umatnya tidak boleh melawan dengan hinaan lagi, nggak boleh sama sekali gitu kan. Nah itu ya, jadi apa? Kita banyak ajaran-ajaran ya, ajaran yang seperti seolah-olah ajaran Islam, padahal itu bukan ajaran Islam ya. Nah yang kita justru ini apa? Dengan belajar ini ya, teori kecerdasan ya, teori Piaget, supaya kita berjiwa besar. Ya ongkoh ingin jadi pemimpin gitu ya, tapi menghina orang lain ya, bagaimana orang milih atau gitu kan. Ingin jadi presiden gitu kan, tapi menghina gitu kan, ya orang tidak akan suka gitu ya. Ini di belakangnya orang-orang tukang menghina ini nanti kalau dia jadi presiden. Nah itu makanya Anda boleh perhatikan ya, Anda boleh perhatikan partai-partai yang gitu kecil-kecil partainya itu ya, kalau partai kecil. Jadi kalau Anda ingin ini apa, kalau Anda ingin paham Islam yang real di Indonesia ya, lihat partai itu, realitas Islam Indonesia itu ya. Jadi orang Islam Indonesia condong milih partai apa? Apa milih partai Islam atau milih partai yang nasionalis, yang terbuka? Anda boleh saksikan ya. Orang Islam sendiri cenderung memilih partai yang terbuka gitu kan. Tidak suka dengan yang tertutup. Nah, karena Indonesia itu punya modal sosial yang terbuka. Modal sosialnya itu dari Wali Songo ya. Wali Songo itu membangun Islam yang moderat dan wasatiyah. Bersahabat dengan, di zaman dulu kan bersahabat dengan orang Hindu, bersahabat itu kan. Orang Hindu, orang Buddha, orang Cina, bersahabat sekali di zaman dulu itu ya. Nah itu ya, jadi yang dibangun oleh Wali Songo itu adalah Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang pluralistik ya, Islam yang menerima kehadiran siapa saja gitu kan. Nah itu jadi sudah ditanamkan, berjiwa besar ya, berjiwa besar ditanamkan. Nah kalau Anda perhatikan, Anda boleh catat sejarah ya, kalau Anda belajar sejarah, bahwa Islam yang egois ya, yang merasa benar sendiri, menyalahkan yang lain, itu kan Islam baru itu ya. Jadi kalau Anda baca sejarah Indonesia itu Islam baru ya, sebelumnya nggak ada Islam begitu. Itu kan pengaruh Timur Tengah ya, pengaruh budaya Timur Tengah. Kalau Timur Tengah kan budayanya homogen ya, tidak siap menerima perbedaan. Makanya Timur Tengah itu kenapa sepanjang sejarah terjadi perang terus-terusan ya, kacau terus-terusan. Karena mereka mungkin pola pendidikan di sana tidak membangun moderasi beragama ya. Mungkin pendidikan Timur Tengah itu tidak membangun moderasi beragama. Jangan pun di Timur Tengah ya, di Pakistan saja kan, di Pakistan bom itu ada terus-terusan ya. Bom itu meledak terus-terusan ya.
di Pakistan itu. Indonesia mah agak aneh lah gitu kan. Kalau Indonesia pasti oleh teroris ya, di Indonesia itu ya. Di Pakistan bukan oleh teroris gitu kan, oleh orang hanya karena beda keyakinan agama bisa meledakkan bom gitu kan, Pakistan itu. Nah di Indonesia alhamdulillah gitu kan. Nah jadi Anda jadi guru agama gitu kan harus bagaimana membangun jiwa yang besar ya ke anak-anak gitu. Jadi kita ini di satu sisi ya ini apa, orang itu kan ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, tapi kampanyenya itu tertutup ya, tidak menerima yang lain gitu kan, mencaci maki yang lain. Ya bagaimana akan besar ya, bagaimana akan dipilih gitu kan. Anda boleh cek lah, mana ada gubernur yang ini, kalau dipilih presiden ya, yang dari kalangan yang tertutup. Malah ya gitu kan, pasti yang terpilih itu yang terbuka, yang jiwanya besar. Nah itu ya, jadi kita pendidikan itu bagaimana mengantarkan anak, jangan sampai kita mendidik anak menjadi orang-orang kecil, jangan sampai ya, tapi menjadi orang Islam yang jiwanya besar gitu kan. Nah jadi ini manfaatkan teori kognitif Piaget ya. Nah dalam rangka membangun akomodasi kognitif ya supaya besar, maka si anak itu dalam teori lain itu harus menerima perubahan ya, karena dunia akan berubah terus ya. Ya ada covid corona saja kan terjadi perubahan ya, terjadi perubahan besar ya, asalnya belajar tatap muka, belajar online kan, perubahan. Coba kalau nggak siap perubahan, stres ya. Makanya di zaman sekarang kan ada saja peristiwa-peristiwa gitu kan, orang tua membunuh anak gitu kan, anak membunuh orang tua gitu kan, hanya gara-gara pembelajaran online gitu kan ya gitu ya. Jadi itu dah karena kita membiasakan berpikir kecil ya, menolak perubahan, menolak perbedaan gitu kan. Jadi bahayanya besar gitu kan. Oke ya, kita akan sekarang masuk ke teori Colbert ya, teori Colbert. Nah, teori Colbert, gimana teori Colbert yang bisa kita manfaatkan ya. Oke ya, Colbert itu ini apa? Colbert itu ini muridnya Piaget ya. Murid Piaget. Oh ya, ini apa? Nanti Bapak akan ini dulu ya. Akan ke Piaget dulu tentang moral ya. Piaget dulu tentang moral ya. Piaget tentang moral. Nanti Colbert yang melanjutkan ya. Colbert yang melanjutkan. Nah, ini Piaget. Oh ya ini. Nah ini apa? Jadi ini kognitif Piaget gitu ya. Jadi perkembangannya itu. Jadi usia 7 tahun nih, 7 tahun ya. 7 sampai 16 tahun itu masa pertumbuhan yang pesat, berpikir operasional. Jadi pendidikan matematika itu di sini nih ditanamkan ya. Jadi kalau ditanamkan berpikir operasional itu sejak usia 7 tahun ya. Sejak anak usia 7 tahun itu anak itu sudah bisa berpikir operasional. Sudah mampu berpikir operasional ya. 7 sampai 16 tahun ya. Lebih 11 tahun ya. 11 tahun ini puncaknya pada 11 tahun ya. Sampai 16 tahun anak bisa berpikir formal sebagaimana orang dewasa ya. Jadi usia 11 tahun anak sudah mampu berpikir formal. Persis orang dewasa, persis. Nah itu ya, jadi anak berpikir terbuka, kita terbuka beneran ya, yang terbuka, yang konkret, yang di hadapan anak ya. Jadi kalau anak misalnya ngomentari agama lain, ngomentari mazhab lain gitu kan, orang tua harus meluruskan ya. Dan anak usia 11 tahun sudah punya kemampuan mental untuk berpikir secara formal. Mampu gitu kan. Nah ini. Jadi zaman dulu kan takut kan, Allah usia ini SD atau 11 tahun mah belum bisa apa-apa gitu kan. Nah itu ya.
Makanya ini kita nyambung ke kognitif ya, nyambung ke moral. Nyambung ke moral. Nah, ini nyambung ke moral ya. Nyambung ke perkembangan moral anak-anak. Nah, ini. Oh ya, ini dulu ini. Nah, ini oke, ini saya kira penting ya. Bagaimana mengembangkan kognitif anak ya. Kognitif anak. Nah, ini mengembangkan kognitif anak itu ini. Ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan berpikirnya yang tadi sudahnya. Nah, jadi tahap operasional itu sudah usia 7 tahun sudah bisa operasional ya. Sudah bisa berpikir lurus ya. Anak usia 7 tahun sudah bisa berpikir lurus. Terlebih-lebih sudah 11 tahun ya. 11 tahun itu sudah formal. Jadi sudah bisa berpikir abstrak, sudah bisa berpikir logis gitu kan. Berpikir vertikal, berpikir horizontal, sudah mampu ya. Mampu memecahkan masalah. Mampu menggunakan teori. Mampu memahami teori ya. Ada beberapa teori mampu anak itu. Anak usia 11 tahun. Nah, jadi sudah sejak 11 tahun anak sudah siap ya, sudah siap. Nah, kita masuk ke ini nah ini bagaimana mengembangkan kognitif ya. Mengembangkan kognitif itu nah ini. Jadi ngajar itu supaya kognitifnya berkembang ya. Jadi harus selalu konfrontasi ya. Konfrontasi. Jadi kalau anak itu dihadapkan pada teka-teki ya, pada masalah-masalah yang asing ya. Harus selalu dihadapkan dengan masalah asing. Padahal ada, kenyataannya ada, bukan asing ya, bukan asing berhayal, bukan. Asing yang ada. Nah, contohnya ini apa? Misalnya ini. Pada tahap ini murid dihadapkan pada situasi yang menantang, penuh teka-teki dan kadang bersifat tidak logis kadang-kadang gitu kan. Murid diharapkan beradaptasi, yaitu berasimilasi dan akomodasi terhadap situasi tersebut, sehingga pemikirannya mekar dan dapat memecahkan teka-teki itu. Akan tetapi guru harus dapat menciptakan situasi yang sebaik mungkin, dan terutama memberikan masalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Nah itu ya, jadi apa? Konfrontasi. Contohnya misalnya kalau di IPA ya, di IPA itu kalau mengajarkan berat jenis itu bisa air berat jenisnya sekian, bensin sekian. Nah, jadi anak udah aja air campurkan dengan bensin, nah terus dibakar gitu kan. Si anak lihat, oh ini bensin. Anak tahu semuanya, oh yang di gelas ini, di gelas yang satu bensin, di gelas yang satu air putih, aqua gitu kan. Terus dicampurkan di satu gelas di gelas yang tidak bening ya. Di gelas yang gelap gitu kan, dicampurkan, terus dibakar. Pasti nyala kan? Nah, biarkan anak menjawab, kenapa menyala? Padahal bensinnya sudah dicampur dengan air. Anak sudah tahu kan, air tidak bisa dibakar. Kalau bensin mudah terbakar. Kenapa ini bensin dicampur air kok nyala? Nah, anak nanti akan mencari jawabannya. Nah, itu yang maksud teka-teki ya, teka-teki itu. Nah, kalau dalam hal agama tadi ya, dalam agama itu misalnya Kristen punya 3 Tuhan, Hindu punya 3 Tuhan. Nah, gitu. Itu apakah itu ini benar 3 atau hanya 1 gitu kan? Kan orang-orang Islam sering tidak paham ya, yang tidak belajar tidak paham. Gimana sih? Ini 3 tapi 1 gitu. Apa maksudnya 3 tapi 1 gitu kan? Ya kalau 1 ya 1, 3 ya 3 gitu kan. Nah, itu berpikir yang terpisah ya, yang terpisah. Nah, kalau yang itu, oh maksud 3 1 itu begitu gitu kan. Bahwa Yesus itu disebut Tuhan itu karena lisan Tuhan. Apa yang ucapan Yesus itu adalah sabda Tuhan, firman Tuhan. Bukan maunya sendiri, bukan nafsunya, bukan gitu kan. Itu persis wahyu ilahi kalau di Islam ya, wahyu ilahi ya. Muhammad itu apa? Dia bicara tidak menurut kemauannya sendiri, tapi ia wahyu yuha. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya gitu kan. Tidak ada yang keluar dari kata-katanya itu selain wahyu ilahi. Nah, itu maksudnya gitu maksudnya. Konfrontasi. Jadi dalam agama banyak yang konfrontasi ya. Salat kunut subuh, sunat atau bid'ah. Nah, ini konfrontasi kan, bagi anak konfrontasi ya. Bahkan bagi orang dewasa pun konfrontasi kan. Nah, kita harus
menyelesaikan masalah konfrontasi ini. Nah, sehingga tahap keduanya tahap inquiry. Tahap inquiry ya. Tahap inquiry itu ini mencari jawaban yang sebenarnya, dia mencari jawaban. Nah, mencari jawaban yang sebenarnya tentu harus benar ya. Harus benar gitu. Mencari misalnya tadi bensin dan air yang dicampurkan, terus menyala, terus mati. Nah, ketika mati, anak harus menyaksikan, melihat apa airnya masih ada, bensinnya masih ada. Nah, anak menyaksikan bahwa ternyata airnya masih ada, tapi bensinnya habis. Sehingga anak menyimpulkan, oh kalau gitu yang nyala itu tadi bensin. Nah, sekarang mati lampunya. Kenapa mati? Karena bensinnya habis. Yang tersisa tinggal airnya gitu. Nah, itu anak punya jawaban itu ya. Sampai punya jawaban yang sebenarnya. Oh, ternyata kunut subuh itu dalilnya memang ada beda-beda dalil di hadis itu. Ada hadis yang menyatakan sunnah, ada hadis yang menyatakan bid'ah. Oh, ini NU memilih hadis yang menyatakan sunnah gitu kan. Karena mengikuti Imam Syafi'i yang menyatakan kunut subuh itu sunnah. Sedangkan Muhammadiyah kan tidak bermazhab. Nah, Muhammadiyah memilih hadis yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah gitu kan. Dua-duanya ada dalil gitu kan. Dua-duanya ada dalil gitu kan. Muhammadiyah punya dalil, NU pun punya dalil, dan punya sama-sama dalilnya sahih gitu kan. Nah, berarti kan ijtihad dua-duanya gitu kan. Kalau ijtihad kan berpeluang benar atau salah. Berarti jangan disalahkan, jangan gitu kan. Nah, jadi anak itu akan sejak kecil sudah terbuka ya, sudah terbuka. Sudah tidak apa-apa lah gitu kan. Jadi kalaupun dengan saudara berbeda nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu ya. Inquiry, jadi menggali data, dicari informasinya gitu kan. Nah, tahap ketiga transfer. Pada tahapan ini guru mengukuhkan suatu masalah baru yang menantang murid untuk berpikir. Jika murid telah mencoba memecahkan masalah itu, guru melakukan counter suggestion dengan menanyakan alasan-alasan dan menggali pemikirannya lebih jauh tentang masalah tersebut. Tujuan tahapan ini agar murid dapat mentransfer kemampuan berpikirnya terhadap berbagai masalah. Nah, ini ya. Jadi gini Jadi guru itu nanti peranan guru di sini ya. Jadi ini makanya kenapa masuk ke moral ya. Kenapa biasa masuk ke moral? Karena ini dari moralitas itu sering bermasalah gara-gara kognitifnya salah gitu kan. Jadi sering kali moralitas itu keliru ya. Gara-gara keliru kognitif. Oke ya, kita contohkan ya, contohkan. Ini kemarin ada peristiwa ya, ada peristiwa tabrak lari ya, sebelum ini putranya Pak Amin Rais ya, Pak Amin Rais kan siapa yang menabrak mobil putranya Pak Amin Rais, siapa sih? Kan polisi pun belum menemukan. Itu mobil ditabrak di belakang ya, sehingga dia nabrak mobil di depannya gitu kan. 2 kali kecelakaan itu kan, dan kecelakaan yang luar biasa. Nah, itu kabur ya, itu si penabraknya itu kabur, nggak tahu kemana. Oke, itu aja lah, itu aja peristiwa putranya Pak Amin Rais ditabrak lari. Yang menabraknya nggak ketahuan itu, jadi polisi pun sampai sekarang belum menemukan siapa yang menabraknya itu gitu kan, karena mobil belakangnya kan hancur, mobil belakangnya, terus depannya karena sedang kecepatan tinggi ya, akhirnya menabrak mobil yang di depannya, jadi yang belakang ditabrak, nah kemudian menabrak mobil lain, nah gitu ya, jadi beruntun tabrakan gitu kan, dan masuk rumah sakit kan, itu ya masih selamat ya, dalam arti tidak meninggal dunia ya. Tapi sebelumnya ada peristiwa lagi kan, tabrak lari ya. Seorang yang oleh truk tapi itu ketangkap, yang nabraknya ketangkap ya, menabrak seorang wanita yang sedang jalan gitu kan. Nah, si ini ketabrak langsung kabur ya, si truknya kabur, truk gede kabur jalan terus ya. Nah, ketangkap setelah 15 km kemudian, ketangkap oleh polisi. Kenapa ketangkap gitu kan? Karena polisi juga nggak tahu ada tabrakan, hanya dia melihat di selipan ya, roda belakang itu kan 2 ya kalau truk gitu ya, ban belakangnya dua-dua ya. Di tengah-tengahnya itu ada kepala manusia gitu kan, kepala manusia dan penuh darah.
Wah, ini pasti sudah menggilas orang gitu kan. Ini kepala manusia tinggal kepalanya saja gitu kan, badannya tinggal tahu kemana. Nah, nyelip di tengah-tengah dua ban itu, tengah-tengahnya gitu kan, dihentikan. Nah, ternyata dia ini tabrak lari seorang wanita yang rambutnya panjang gitu kan, perempuan. Nah, menurut anda ya, kalau anda menemukan ini, itu hukumannya apa itu? Hukumannya terhadap orang yang tabrak lari itu gitu kan. Nah, terhadap yang itu truk yang menabrak seorang wanita lah gitu kan. Hukumannya apa yang menurut anda? Hukumannya gimana itu? Dia sudah salah, kabur lagi gitu kan, tabrak lari gitu kan. Apa hukumannya yang ini? Yang ini. Hukuman secara apa, Pak? Iya, hukuman. Kan harus dihukum kah, atau maafkan saja lah, selesai gitu. Gimana itu? Orang yang nabrak gitu. Oh, Ya. Sampai dia secara itu undang-undang kan harus dihukum, Pak. ya. Gimana? Kalau secara undang-undang kan harus dihukum. Iya, hukumnya apa hukumannya gitu kan? Hukumannya apa gitu kan? Hukumannya penjara, atau kalaupun penjara berapa tahun gitu kan? Ini hukumannya apa itu? Penjara sih, Pak, kalau secara hukum di Indonesia. Iya. Oke, ya hukumnya berapa tahun itu hukumnya? Pas sehari, setahun, 10 tahun Seumur gitu hidup, kan? Pak, itu. Ya, itu kan membunuh kan? Itu membunuh kan? Iya, dia membunuh. Sudah membunuh lagi apa? Ini kepalanya dibawa-bawa, badannya di mana Iya, gitu, nggak tahu di mana gitu kan? Keji kan? itu Kejam, harusnya seumur hidup, Pak. seumur hidup ya. Oke. Nah, jadi gitu ya, pasti kita ya itu kan bicara moralitas ya, bicara moralitas ya, hukumannya berapa ini gitu kan. Nah, biasanya gitu kan, anak-anak itu seringkali emosional ya, gitu kan. Wah, itu kurang ajar gitu kan, itu hukum mati sajalah, hukum matinya jangan dihukum mati biasa, harus disiksa dulu gitu kan. Ya, hukum picis kalau zaman dulu kan, zaman dulu kan, zaman kerajaan masa lalu kan, hukum picis itu disisit gitu kan, disisit, dilukai sedikit-sedikit, jarinya dipatahkan satu dulu gitu kan, kedua jarinya patahkan lagi gitu kan. Ada di Quran juga ada kan, di Quran itu kan, potong tangan kanannya, terus potong kaki kirinya, potong tangan kirinya, terus potong kaki kanannya, terus disalib gitu kan, nggak langsung mati, nggak, disalib dulu, mungkin 3 hari kemudian baru mati gitu kan. Nah, gitu apa kan, di hukum di Quran juga ada disebutkan itu ya, tentang penyaliban gitu kan, penyaliban. Nah, jadi pasti anak emosional ya kalau menghadapi situasi seperti yang tidak berkenan dengan dirinya, pasti emosional, pasti gitu kan. Nah, supaya kognitifnya berkembang, supaya dia dewasa berpikirnya gitu kan. Nah, peranan guru di sini, peran guru gitu kan. Peran guru harus menyeimbangkan ya, sehingga nanti akan keluar satu hukuman yang adil gitu kan, hukuman yang adil proporsional gitu kan. Siapapun pelakunya ya hukumannya sama segitu gitu kan. Nah, jadi kalau ke anak-anak kan ini, gimana ternyata supir truk itu adalah bapak kamu sendiri ternyata gitu kan. Seorang, wah hukum mati itu, hukum picis, sisit dulu, jangan langsung dibunuh, jangan gitu kan ini. Ternyata itu yang jadi supir itu bapak kamu ternyata gitu kan. Nah, kalau sudah kembali ke dirinya kan, dia akan minta dibelas kasihani kan. Wah, hukumannya jangan itulah, kalau bapak saya yang ini jangan gitu lah. Nah, itu dibebaskan lah, bebasin aja gitu. Kata guru, ya nggak bisa dibebaskan kan, itu kan salah gitu kan. Nah, guru harus ini seimbang ya, harus proporsional. Itu kan salah gitu kan, itu sudah membunuh itu kan. Bahkan membunuhnya tidak bertanggung jawab, kok dibawa kabur gitu kan. Seharusnya kan dia langsung berhenti seharusnya gitu kan.
Nah ini malah kabur gitu kan. Nah jadi si anak akhirnya seimbang gitu kan. Oh iya, dia sadar bahwa walaupun ayah saya kan salah gitu kan. Ya kalau salah ya harus dihukum gitu kan. Nah itu ya, jadi apa, ini apa, jadi itu adalah itu yang namanya konfrontasi, terus inquiry ya, di proses inquiry hingga proses transfernya gitu kan. Transfer itu sampai diperoleh pemahaman moralitas yang proporsional, yang adil gitu kan, moralitas yang adil, berkeadilan. Nah gitu, coba kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang suka membubarkan, kan sekarang itu ada kelompok yang membubarkan pengajian ya, waduh jahat bisa itu. Kalau yang Ustadz Syekh Ali Bajaibar kan itu sendirian tuh ya, sendirian. Disinyalir orang gila ya, disinyalir orang gila itu susah kan, dilacak secara moral juga susah kan, lebih secara hukum. Ini kan orang gila itu gimana sih orang gila gitu kan. Nah tapi yang ini kan yang membubarkan pengajian itu kan orang-orang sadar ya, sadar penuh dan keroyokan gitu kan, dan jahat, melukai gitu, bawa pentungan, bawa alat memukul gitu kan, keras membubarkan pengajian gitu kan. Nah coba kalau orang itu sedang mengaji dibubarkan gitu, dia suka enggak gitu kan. Nah itu ya, nah itu proses pendidikan itu perlu penyadaran ya, perlu penyadaran. Kenapa sih orang ngaji dibubarkan gitu kan? Kenapa yang dibubarkan itu bukan orang yang sedang berjudi gitu kan, yang sedang royok, sedang apa gitu kan. Kok ini yang ngaji kan, ngaji sesuai ya, Islam kan punya prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku gitu kan. Lebih-lebih kalau sudah memponis, kamu mah Islamnya Islam sesat, kafir kamu mah. Kalau sudah kafir kan udah lakum dinukum waliyadin gitu kan. Kenapa harus dikeroyok gitu kan? Nah itu ya. Nah jadi anak itu harus dilatih berpikir yang proporsional, adil, berkeadilan gitu kan, manusiawi gitu kan. Nah ini jadi kalau akomodasinya besar ya, akomodatif itu dalam bahasa Piaget itu positif sekali ya, positif dalam arti berpikiran jiwanya besar, terbuka gitu, dadanya lebar gitu kan. Nah sehingga dia bersahabat dengan siapa saja. Nah jadi di kita kan ada satu kelompok ya, di satu sisi dia ingin jadi pemimpin gitu kan, tapi kerjaannya nyalahkan batur gitu kan. Ya bagaimana terpilih gitu. Tidak mungkin terpilih, tidak mungkin gitu. Ya pasti yang milihnya kelompok kecil ya, karena yang itu kan devian ya, dalam teori psikologi kan devian ya, penyimpangan ya. Orang menyimpang kan tidak pernah banyak ya, menyimpang itu. Orang yang menyimpang tidak pernah banyak gitu kan. Nah, jadi psikologi itu menyadarkan kita juga ya, menyadarkan ya. Nah, makanya kalau Piaget itu ke moral masuk ya. Nah, Piaget itu ini sekarang kita masuk ke teori ini ya, teori sebelum ke moral, Piaget itu ke ini dulu, ke teori perkembangan emosi ya, emosi, lalu dia masuk ke moral ya. Nah, ke emosi dia itu ini setelah teori sosio-emosional ya. Nah, perkembangan ini Nah, kata Piaget gini, masa kanak-kanak sekitar 5 tahun ya, 5 tahun merupakan masa egosentrik. Pada usia ini konsep sosio-emosional anak berpusat pada dirinya. Semua orang harus tunduk pada dia. Egosentrik ya. Jadi kalau anak usia 5 tahunan egosentrik, memang masa perkembangannya gitu kan. Ya, kita harus ya memang masa pertumbuhannya begitu. Masa pertumbuhannya gitu. Kalau usia 5 tahunan ya, memang egosentrik. Jadi berpusat pada diri sendiri. Orang-orang sekitar harus tunduk pada dia, harus patuh ya. Bagaikan raja kecil. Tapi secara bertahap egosentriknya harus dihilangkan. Secara bertahap ya. Ya nggak bisa kita marah-marah ke anak kecil 5 tahun, ya nggak bisa gitu kan. Karena masa ini masa egosentrik ya. Nah, dari sini masuk ke moral kognitif. Nah, ini jadi moral kognitif ini Piaget menemukan 2 tahapan moralitas. Pertama tahap heteronom, yang kedua tahap otonom. Nah, yang dewasa itu otonom. Yang dewasa itu. Jadi perlu dibangun moralitas tahap otonom. Berdasarkan kajian kritis, akal sehat, dan harmoni dengan sana. Nah, ini nih, kata kuncinya ya. Jadi perlu dibangun moralitas tahap otonom berdasarkan kajian kritis, akal sehat, dan harmoni dengan sesamanya. Nah, kalau heteronom itu
moralitas anak yang masih bergantung kepada respon lingkungannya. Baik buruk tergantung lingkungan, yaitu orang tua dan guru. Jika lingkungan mengatakan tindakan itu baik, maka anak akan mengatakan baik. Jika lingkungan mengatakan buruk, maka anak akan mengatakan buruk. Jadi baik buruk itu bukan kata dirinya, bukan. Tapi kata orang tuanya, kata lingkungannya. Nah, kalau sudah dewasa itu dia punya moralitas otonom. Dia menerapkan benar salah, baik buruk menurut dirinya sendiri berdasarkan kajian kritis ya. Nah, menurut Piaget ini usia 16 tahun ya. 16 tahun itu masa dewasa moral. Masa otonom. Asalkan dididik dengan benar, asalkan ya. Asalkan dididik dengan benar. Nah, kalau pendidikan salah walaupun usia 40 tahun, 60 tahun, moralitasnya masih heteronom. Kalau nggak dididik dengan benar. Makanya pendidikan itu sangat penting. Nah, ini ya, jadi dasar teorinya itu, dasar teori moral itu heteronom dan otonom. Nah, oleh Colbert dikembangkan menjadi beberapa tahapan. Kita lihat ya, Colbert ya. Di Colbert menerapkan menjadi beberapa tahapan yang dari Piaget. Nah, ini. Jadi Colbert ya mengembangkan beberapa tahapan dari Piaget. Kita lihat coba ya. Ini Colbert ya, oke. Nah, Colbert ya, kita kenalkan dulu. Ini kita sepintas insya Allah paham lah. Kalau sudah paham Piaget, nah, kita akan mudah paham Colbert ya. Colbert lahir di New York, Amerika ya, tahun 27. Terus meninggal tahun 87 ya, meninggal dunianya. Meninggal tahun 87. Jadi usianya itu berarti berapa tahun? 100 tahun ya, 100 tahun lebih ya. 60 tahun ya, 60 tahun. 59 tahun ya, 59 tahun. Jadi masih muda ya, masih muda sudah meninggal dunia ya. Jadi Colbert lahir di New York tahun 27. Meninggal tahun 87. Konon, saya beri catatan konon ya. Konon itu ini nggak ada saksi ya. Konon Colbert meninggal dunia bunuh diri, konon ya, katanya. Jadi dan ini disebutkan katanya itu. Katanya meninggal bunuh diri. Kenapa dia itu sakit keras di rumah sakit. Kemudian dia minta izin ingin jalan-jalan, tahu-tahu tidak balik lagi. Ketemu dia sudah meninggal dunia di sebuah danau. Jadi mobilnya di dalam danau. Nah, kan nggak tahu apa di dalam danau itu dia dengan sengaja dia bunuh diri atau dia tiba-tiba mati gitu kan, meninggal dunia dan mobilnya terus masih maju belum direm gitu kan, dan tikus ruk ke danau, kan nggak tahu. Nah, ini jadi kalau yang berpikiran negatif bunuh diri ya. Tapi kalau positif ya nggak tahu lah, kita yang paling bagus kan tidak tahu ya, tidak tahu. Bisa saja orang kan sedang nyupiran, banyak orang sedang nyupiran tiba-tiba meninggal dunia, mobilnya maju terus ya sampai menabrak gitu kan. Baru berhenti setelah menabrak, banyak ya. Oke lah, itu persoalan itu kita kaji teorinya ya, Nah, jadi Colbert itu membagi tahapan moral itu berarti 3 tahapan, yaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan post konvensional. Nah, yang prakonvensional itu sebetulnya ini nanti kita lebih lengkapnya yang 6 aja ya. Karena pra itu ada dua tahapan. Pra itu tahap. Nah, ini seringkali ya orang Islam seringkali berpikir yang prakonvensional. Kalau Anda pelajari ya, banyak orang Islam yang masih berpikiran prakonvensional. Berpikir moral kekanak-kanakan ya. Pada tahap ini anak mengintervensi baik buruk berdasarkan kesenangan fisik atau hukuman gitu kan. Jadi tahap pertama itu, tahap konvensional itu dicirikan dengan 2 tahapan. Tahapan pertama, dia melakukan tindakan moral karena takut hukuman. Jadi takut hukuman. Kenapa tidak mencuri? Takut dihukum. Kenapa tidak korupsi? Takut dihukum gitu kan. Takut ketahuan. Jadi melakukan pelanggaran itu karena takut ketahuan, takut. Nah, itu tingkatan kekanak-kanakan ya, tingkatan anak kecil ini ya. Nah, terus yang keduanya tahap
instrumental relativist orientation, tahap mencari kesenangan ya. Senang apa? Jadi saya akan beri kamu kerupuk asal kamu memberi mangga ke saya, gitu kan. Saya akan bantu kamu, tapi kamu harus bantu saya. Nah, kan orang Islam itu masih banyak berpikir gitu ya. Dia hanya mau memberi kepada orang yang suka memberi. Tapi kepada orang yang pelit, dia pun pelit juga, gitu kan. Nah, itu masih moralitas kekanak-kanakan ya. Masih pra-konvensional. Nah, tahap kedua tahap konvensional. Nah, tahap konvensional itu sudah kalau tahap konvensional akhir sudah bagus ya. Sudah otonom lah, kalau menurut Bapak sudah otonom ini ya. Tapi yang pertamanya tidak otonom, tidak. Jadi anak melakukan moralitas, bukan hanya anak ya. Orang dewasa pun sering. Orang dewasa sering ya. Kalau tidak dididik dengan benar, ini orang dewasa pun sering di tahap konvensional ya. Jadi ini apa? Melakukan moralitas karena ingin disebut anak baik. Good boy, nice girl. Ingin disebut anak baik atau anak cantik ya, anak manis ya kan. Jadi senang dipuji ya, senang atas pujian. Jadi anak melakukan tindakan moral itu karena mengharapkan pujian. Diharapkan pujian. Jadi, nah kita harus ngerti ya, orang dewasa harus ngerti ya. Kalau pada tahap ini ya kita harus memberikan apresiasi ya ke anak ya. Bahkan ke orang dewasa juga ya, kalau tahapannya masih di sini ya kita harus apresiasi. Misalnya, saya mah setiap dapat gaji saya langsung bayar zakat. Oh ya bagus itu, gitu kan, bagus, gitu kan, nah gitu kan. Jadi itu kalau orang mengharapkan pujian, terutama orang yang ria ya, ria itu kan ingin dipuji gitu. Karena ini sebenarnya tahap konvensional yang masih bawah ya, ingin disebut orang soleh gitu kan, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang taat beragama, gitu. Masih ingin disebut rajin ibadah. Nah, yang tahap keduanya ini lebih bagus ini ya. Tahap the law and order orientation. Pada tingkat ini, suatu perbuatan baik jika melaksanakan kewajiban, taat aturan, menghargai konvensi sosial, kan? Misalkan ya, orang yang pada tahap ini, jadi kalau dia berlalu lintas pakai sepeda motor, pakai mobil, gitu kan, setiap lampu merah dia akan berhenti. Walaupun tidak ada polisi, terus malam hari sepi jalannya, kalau lampunya merah dia berhenti. Nah, itu ciri orang yang sudah tahapan moralnya menegakkan aturan. Nah, ini sudah bagus kan? Dia tidak tergantung pada lingkungan, tidak. Apa ada polisi, apa ada mobil lain, dia tidak peduli. Pokoknya lampu merah, saya harus berhenti. Nah, itu ciri-ciri orang yang tahap 4 ya. Tahap the law and order, menegakkan aturan. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, yang paling bagus itu menurut Colbert ya, ini tahapan ketiga, post konvensional atau otonomis. Ini sudah otonom. Oh iya, yang otonom itu tahapan kelima ya. Ini yang otonom. Yang otonomi dalam Colbert, dalam Piaget itu tahapan 5 di tahapan 3 ya, kalau di Colbert. Jadi tahap otonom. Pada tahap ini, usaha yang dilakukan adalah untuk mendefinisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas dan nilai aplikatif dan terlepas dari ikatan kelompok. Nah, orang yang sangat terbuka ini ya, sangat terbuka. Orang yang moderat, orang yang toleran gitu ya, orang yang plural gitu kan. Nah, itu orang yang minimal tahap 5. Dia tidak melihat agama, melihat suku, etnis, asalkan yang dilihat itu adalah manusia. Dia sama-sama manusia dengan saya, ketika yang perlu saya hormati, perlu saya kerjasama, perlu saya tolong menolong gitu kan. Yang masing-masing punya hak gitu kan. Saya punya hak, dia pun punya hak juga gitu kan. Saya punya kewajiban, dia pun punya kewajiban. Nah, ini. Jadi dia menegakkan kontrak sosial. Jadi orientasinya kontrak sosial, bahwa saya ini hidup di dunia ini adalah untuk tolong menolong sesama manusia gitu kan. Nah, ini
tahapan otonomi ya, sudah otonomi, sudah tinggi. Nah, yang sudah tinggi lagi ini mah sudah prinsip universal ya, the universal ethical principle orientation. Wah ini mah sudah ini dia mah apa, bisa saja dia negara menyuarakan perang, dia mah menolak perang gitu kan. Kalau menurut analisisnya itu perangnya itu hanyalah untuk di Amerika kan, di Amerika itu banyak orang-orang yang menantang presiden ini dulu ya, waktu menyerang Irak gitu ya, menyerang Irak gitu ya, menyerang Irak gitu kan, banyak ini dosen-dosen ya yang menyuarakan ini penolakan terhadap ini. Nah ini sudah yang tingkatan moralitasnya sudah tinggi sekali ya, dia berprinsip bahwa manusia dimanapun sama gitu kan, tidak peduli bangsanya apa gitu kan. Nah ini sudah tinggi sekali. Nah saya kira itu ya, saya kira itu kajian kita hari ini. Jadi minggu depan Anda yang ini silahkan Anda bagi sendiri ya, jangan dengan Bapak ya. Anda silahkan musyawarah sesama Anda, silahkan musyawarahkan masing-masing Anda milih tugas apa dan ada presentasi. Bapak hanya komentari saja, Bapak hanya mengomentari, menambahkan atau mengurangi gitu kan. Jadi minggu depan Anda sudah yang presentasi ya. Pak, Ya, maka mohon maaf Pak, untuk temanya Pak bisa diulang kembali Pak. ya temanya satu pertumbuhan agama pada masa kanak-kanak ya. Terus pertumbuhan agama pada masa remaja. Jadi Anda ketika menunjukkan masa kanak-kanak, Anda harus kaji dulu anak-anak menurut psikologi perkembangan ya. Bagaimana perkembangan psikologis pada usia anak-anak. Nah, Anda baru masuk ke perkembangan beragama. Nah ya, masa anak-anak, bahasa anak-anak saya kira bisa dua ini ya, Anda dua orang bisa ya. Satu membahas masa anak-anak yang katakan PAUD lah gitu kan, usia PAUD ya, usia PAUD. Yang kedua pada usia SD lah gitu kan, bisa dipecahkan ya, bisa dua orang ya, terserah, tapi terserah Anda ya, Anda mau seorang boleh saja. Saya akan membahas masa anak-anak secara total gitu kan. Nah satu membahas masa remaja gitu kan, masa remaja. Nah itu pun bisa dua orang saja, masa remaja awal, remaja akhir ya. Remaja awal mah kan dekat ke anak-anak, remaja awal mah gitu kan, remaja akhir dekat ke dewasa. Masa dewasa gitu kan, masa dewasa. Nah, membahas masa dewasa secara umum ya, perkembangan beragama pada masa dewasa secara umum. Apa ciri-cirinya, apa ininya gitu kan, sampai mencapai kematangan beragama ya. Terus yang lainnya lagi membahas konversi agama. Nah, Bapak ingin konversi agama itu beberapa ya. Beberapa, jangan seorang, jangan, karena ini ciri khas orang dewasa itu terjadinya konversi beragama. Nah, ini bisa banyak lah gitu kan. Padahal di luar tema anak remaja itu kan, di luar tema anak remaja dewasa, nah itu bisa konversi agama. Konversi agama itu bisa banyak, sangat bagus kalau harus bukan bagus ya, bukan hanya teoritis, bukan hanya gitu kan, tapi Anda harus mencari data di lapangan, di sekitar Anda ya. Anda melaporkan konversi agama di sekitar Anda. Sekitar itu bisa saudara sendiri, bisa kakek sendiri gitu kan, uwa sendiri, uwa ini gitu kan, tetangga gitu kan, yang kita kenali gitu kan. Nah, jadi kalau agama itu Anda harus catat, agama itu kalau Bapak diuraikan kan, agama itu misalnya apa, kita dari lisannya aja, lisan gitu kan. Akidah itu kan hati ya, tapi kita dari ungkapan lisan. Ibadahnya mungkin kita bisa melihat ya, perbuatannya, ibadahnya sungguh-sungguh tidak, apakah dia ada riaknya, enggak gitu, riaknya gitu kan. Terus akhlak mulianya, apakah dibandingkan 10 tahun lalu saya itu sekarang soleh luar biasa gitu kan, dulu mah sholat juga jarang gitu kan, sekarang mau rajin sekali, sungguh-sungguh gitu kan, walaupun masih ria-ria gitu misal gitu kan. Nah, terus akhlaknya tapi akhlaknya mah anger, tidak berubah gitu kan, dari dulu sampai sekarang dia mudah tersinggung misalnya gitu, misal ya. Kalau ada uraikan ininya apa, keberagamaannya. Kalau ada riset agama kan, agama itu kan akidah, ibadah, dan akhlak kan gitu apa, kredial,
ritual, moral, dan belajar agama. Ngaji, bisa ngaji ya. Ya ngaji di siapa, di mana, apa yang dicari pengetahuannya gitu kan, ini konversi agama ya. Jadi saya ini Anda harus ini ya, di luar itu menurut konversi agama yang ini yang penting lah gitu kan. Nah, Anda menggali dari yang Anda kenal gitu kan, yang Anda kenal. Di teori dulu, teori konversi agama gimana, nah terus bagaimana konversi agama pada orang sekitar Anda. Nah itu ya, yang dipresentasikan itu yang presentasikan. Jadi tentu misalnya minggu depan Anda ini mulai dari ini dulu lah, tak bertahap ya. Masa anak-anak dulu, terus masa remaja, pindah ke masa dewasa, terus konversi. Ya, Ibu Rita ya. Pak, iya Pak. Ya. Mau berarti kita makalahnya yang pertama itu pertumbuhan agama pada masa anak-anak itu 2 orang gitu Pak ya. Boleh 2 orang, boleh seorang boleh ya. Boleh 2 orang, gitu. boleh seorang ya. Yang membahas tentang masa balita dengan masa anak-anak di bawah 10 tahun. Ya, masa PAUD ya, masa PAUD. Iya. Jadi ini dan masa PAUD dan masa SD kecil ya, SD kecil, SD rendah. Ya, 10 tahun ke bawah ya, Pak. Ya, gitu ya. Nah, Sampai terus, usia bukan 10 tahun mungkin ya. Anak-anak itu sampai masa 8 tahun lah gitu kan, 8 tahun. Jadi 5 sampai 8 tahun mungkin ya. Terus 9, 10, 11 tahun gitu kan. Nanti 12 sampai berapa gitu kan. Ya, tapi boleh sekaligus ya. Yang penting saya anak-anak tanpa membatasi usia ya. Mulai usia 5 tahun sampai usia 11 tahun boleh juga gitu kan. Nah, kalau usia SD ya, Pak. Yang penting musyawarah, misalnya ibu nanti misalnya saya akan bahas ini nanti sampai terkumpul kan ya. Oh, ternyata yang anak hanya seorang, remaja seorang, dewasa seorang, berarti yang 4 orang lagi konversi agama, yang 4 orang. Oh, iya. Oke, Ya, Pak. gitu. Mohon. Terima kasih, Pak. Iya, mangga. Jadi gitu ya. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi ya, mesti minggu depan ya. Bapak hanya ya mendengarkan, kalau perlu ditambahkan, kalau perlu ya. Dan yang membahas perkembangan ini masa anak, remaja, dewasa perlu menggali juga dari psikologi perkembangan ya. Gimana perkembangan psikologis anak itu gitu kan. Remaja itu, dewasa itu gitu. Baru membahas perkembangan beragamanya. Ya gitu aja ya. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi. Silakan Ibu suarakan. Iya, Pak. Ya, yang tentang ini tidak ada yang bertanya masalah Colbert dan Piaget. Kalau tidak, materinya bisa di-share, Pak. ya, oh ya nanti di-share oleh Bapak ya, nanti di-share ya. Iya. Nanti materinya di-share. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mangga ya. Ya, kalau gitu sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi